Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat kan? Ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Tapi temanya tema tentang iman. Nah, hari ini kita akan kolaborasi sama wali kelas kalian. Siapa wali kelas kalian? Ibu? Ibu Iya. Kalau ibu kan guru mata pelajaran. Nah, kita akan membuat tema kewirausahaan. Nah, tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Mari kawan-kawan sebelum kita belajar apa baiknya kita berdoa dan berbagi. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang hadir? Semua ya? Oke, absen satu persatu. Zakia, Faizah, Rifki, Soleh, Wanda, Zaki, Sukma. Ya, lengkap ya. Ada yang belum dipanggil? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjut, ada baiknya kita berdiri seperti biasa. Kita menyanyikan lagu wajib
perhatikan ke depan ya. Nah, sebelum kita mulai, kalian masih ingat nggak lagu Melima? Yang lagunya Belajar Pancasila itu masih ada? Nah, sekarang berbunyi lagi, kita praktekkan lagunya dengan gerakannya. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Satu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, perhatikan gambar di papan tulis. Di sini ada peta kuliner Nusantara. Nah, sekarang ibu tanya sama kamu. Ibu tanya rendang itu dari mana sayang? Dari Padang. Bagus. Nah, di sini sudah ada nih. Palembang menunya apa? Banjar? Makassar? Maluku? Papua? NTT? Bali? Jakarta? Padang? Aceh? Nah, ini kuliner Nusantara yang ada di Indonesia. Kalau kota kita kota apa? Palembang. Nah, makanan Palembang ada apa saja ini? Pempek. Ini Lusan. Ini Calon. Ini Pindang Sate. Nah, dari di antara 5 makanan khas Palembang tersebut, kita akan membuat yang paling bawah. Apa namanya? Tewan. Sudah tahu belum bumbunya apa saja, bahan-bahannya apa saja? Belum. Makanya kita akan belajar. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu kita baca sama-sama ya. Yang pertama, peserta didik dapat memahami sejarah dan cara membuat tewan dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat membuat tewan dengan baik. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama memahami. Kenapa Ibu bilang memahami? Karena biar supaya kalian itu paham dan mengerti cara membuat tewan. Jadi biar belajar sendiri, jangan apa-apa beli. Kan karena sekarang kan dunia modern, semua makanan serba ada. Apalagi HP sudah ada kan sekarang, sudah bebas semua kan. Nah, dengan mudahnya tinggal klik sudah sampai pesanannya. Nah, langkah baiknya lebih sehatnya lagi kita membuat sendiri. Dan yang kedua, peserta didik dapat membuat tewan dengan baik. Nah, dengan diadakannya P5 ini, Ibu harap kalian bisa mempraktekkan nanti secara langsung. Jadi kalian membuat langsung tewannya sendiri. Mengerti? Lanjut. Nah, sekarang Ibu tanya, apa saja kuliner khas Nusantara yang kamu ketahui? Ada apa saja? Rendang, tewan, apa lagi? Pempek. Terus apa lagi? Soto. Sudah? Papeda. Oke. Nah, setelah makan ciri khas Nusantara tersebut, apakah ciri khas dari kuliner yang ada di Palembang? Tewan. Kamu tahu itu ya? Yang lain nggak tahu ya? Tadi kan sudah dibahas loh padahal. Nah, untuk selanjutnya, apakah bahan dasar yang kamu ketahui tentang pembuatan tewan atau pempek? Tepung tapioka. Terus ikan tenggiri.
dalam mangkok yang cantik dan disajikan. Nanti yang pertama yang menilai para guru-guru. Kemudian nanti kalian buat untuk teman-teman kalian dulu untuk percobaan. Untuk selanjutnya nanti kalau kita mau buat lagi, kita bisa jual ke teman-teman yang lain. Oke. Kelompoknya yang pertama ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Pas. Nah, kelompok 1 orang 5, kelompok 2 4 orang, kelompok 3 5 orang juga. Perhatikan video di depan ya, supaya kalian tahu sejarah dari kuliner Nusantara. Pedas yang membuat lidah membara, rasa manis yang mengesankan seakan ada di surga, aroma rempah-rempah yang menggetarkan selera. Ribuan makanan dan minuman lezat menyebar di pulau-pulau antara dua samudera. Ya, inilah kita, Indonesia. Tapi tak seperti Jepang yang punya sushi, India yang punya kari, dan Italia dengan pizza dan spaghetti. Tidak ada makanan Indonesia yang mendunia. Mungkin karena kita sendirilah yang melupakannya. Maka inilah seri Nusantara Rasa, untuk menggali setiap rasa dari setiap masakan Indonesia yang punya cerita yang berbeda. Rahasia apa yang tersembunyi di balik kelezatannya? Inilah dia rasa kuliner Nusantara. Tidak ada negara yang memiliki ragam kuliner sekaya kita. Bermacam hidangan Nusantara jadi cerminan betapa beragamnya kita. Keragaman yang bukan hanya di alam, tapi juga pada manusia. Hingga bisa menaklukkan di masa silam, semua berperan besar di sekitar kamu tinggal di dalamnya. Tak ada yang lebih mengenal hutan daripada mereka. Mereka pun memasak dengan bumbu-bumbu yang berbeda dari yang biasa, suri dan bercita rasa. Dan apel instastory kali ini dimintai masakan khas Niko. Nah, di situ tadi kalian belajar tentang sejarah kuliner Nusantara. Kenapa sekarang kita itu sulit untuk mempertahankan makanan khas kita? Kenapa? Hah? Bertambah. Kenapa ciri khas makanan Nusantara kita semakin kesini menuju ke modern, ke zaman modern, semakin tidak diingat sama orang kita. Malah mereka, para orang yang modern ini lebih meminati masakan yang terbaru atau masakan dari luar negeri. Misalnya contohnya spaghetti itu kan berasal dari mana? Luar negeri kan? Nah, makanya itu kenapa zaman modern. Makanya tugas kita di sini untuk belajar dan melestarikan kuliner Nusantara. Oke, lanjut. Nah, di sini ada sejarah asal usulnya tewan. Bisa baca di papan tulis. Tewan adalah makanan khas Palembang yang merupakan hasil perpaduan budaya Palembang dan budaya Tionghoa. Tewan sudah ada sejak zaman Kesultanan Palembang. Ya, dulunya tewan itu perpaduan antara budaya Palembang dan budaya Tionghoa. Tionghoanya apa, Nak? Ayo, Tionghoanya apa? Orang apa kalau zaman ini dulu orang Cina. Nah, itu budaya Tionghoa karena ini perpaduan antara kota Palembang dan Cina atau orang Tionghoa tersebut. Nah, di sini ada asal usul nama tewan. Silakan dibaca bersama-sama. Tewan berasal dari kata bekotek sama kawan, yang artinya ngobrol dengan kawan. Nama ini dipilih karena masyarakat Palembang senang makan bersama kawan-kawan sambil berbicara.
tambahkan 500 gram daging ikan tenggiri yang sudah dihaluskan. Lalu tambahkan 2 putih telur. Nah, ini kita aduk dulu ya hingga tercampur rata dan adonannya Setelah itu tambahkan 2 sendok teh garam. Lalu masukkan 1 sendok teh kaldu jamur bubuk. Kita aduk hingga tercampur rata dan adonan ikan jadi kental dan kesat. Nah, ini adonan ikannya setelah ditambahkan garam jadi kental dan kesat seperti ini ya. Selanjutnya masukkan 350 gram tepung tapioka. Kita bagi 2 tahap ya. Ini aku masukkan sebagian dulu. Sekarang kita aduk hingga tercampur rata dulu, baru nanti kita masukkan sisa tepung. Setelah tercampur rata, tambahkan sisa tepung tapioka. Kita aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, ini adonan tekwan sudah jadi, teksturnya memang lembut dan lengket ya, dan ditambahkan tepung lagi ya. Lalu kita ambil secur adonan dengan tangan seperti ini agar hasil tekwannya lebih dan bagus. Kita cemplungkan ke dalam air rebusan. Kita cemplungkan tekwan ke air rebusan. Begitu seterusnya ya sampai adonan tekwan habis. Kita rebus tekwan hingga mengapung dan matang. Nah, jika tekwannya sudah naik mengapung ke atas seperti ini, jangan langsung diangkat. Kita biarkan dulu masak beberapa saat. Sekarang kita angkat tekwan. Kita tiriskan tekwan di atas serbet. Nah, sekarang tekwannya sudah siap disajikan. Bentuknya keriting-keriting cantik ya. Video apa nak? Video pembuatan pentol tekwan. Jadi nanti kalian akan membuat seperti itu. Nah, kita lanjut. Ini pembuatan kuahnya. Silakan perhatikan nanti kalian sendiri yang akan mempraktekannya. Untuk bahan kuah tekwan, pertama kita siapkan 250 gram udang. Kupas kulit udang, kerat punggungnya, lalu cuci bersih. Kemudian ini kepala dan kulit udang untuk dibuat kaldu. Lalu siapkan juga setengah buah bengkoang, potong panjang-panjang seperti ini. Selanjutnya siapkan 1600 ml air untuk kuah. Lalu ini 400 ml air untuk dibuat kaldu udang. Dan 5 bawang putih cincang halus. Sekarang siapkan bahan pelengkap. Di sini ada 4 batang seledri, iris kecil-kecil, bawang merah goreng secukupnya. Lalu ada sambal rawit secukupnya. Kemudian siapkan segenggam jamur kuping, rendam, cuci bersih, lalu rebus hingga matang. Kita siapkan juga 1 bungkus soun diseduh hingga lembut dan 1 batang timun dicacah kecil-kecil. Tuang 1600 ml air ke dalam panci untuk membuat kuah tekwan. Ini kita harus cincang.
Sekarang tambahkan sebagian air, diambil dari yang 400 ml tadi ya. Kita masak sebentar hingga mendidih. Nah, jika sudah mendidih, kita angkat. Selanjutnya, masukkan udang ke dalam air rebusan. Ini kita masak dengan api kecil saja. Sekarang panaskan minyak sedikit saja. Setelah itu kita masukkan kulit dan kepala udang. Tumis hingga berubah warna dan harum. Jika sudah tercium aroma harum, sekarang masukkan sisa air dari yang 400 ml tadi. Kita rebus sebentar hingga mendidih. Nah, jika kaldu udangnya sudah mendidih, kita saring, buang kulit dan kepala udang. Kita ambil kaldunya, masukkan kaldu udang ke kuah tekwan. Kemudian tambahkan 2 sendok teh kaldu ayam bubuk, 2 sendok teh garam, tambahkan 1 sendok makan gula pasir, dan setengah sendok teh lada bubuk. Kita masukkan juga bengkuang, tambahkan jamur kuping, masak sebentar saja hingga mendidih, lalu angkat agar bengkuangnya tidak lembek. Sekarang masukkan tekwan secukupnya, masak hingga tekwan mengapung naik ke atas. Sudah siap semua? Sudah. Nah, tadi Ibu janji kita akan kolaborasi dengan wali kelas 4, yaitu Ibu Olivia. Nah, beliau akan membantu kita untuk membuat makanan khas Palembang, yaitu tekwan. Nah, adapun bahan-bahannya di sini sudah kita siapkan. Ini ada kecap, ada miso on, ada bumbu yang langsung jadi, yang adonan dari udang tadi ya. Terus ini ada bawang goreng. Ini ada tekwan yang langsung jadi, tapi kan olahannya kamu tadi sudah tahu di video tadi. Ini ada apa? Bengkoang. Ini timun. Ini daun bawang. Ini seledri. Dan ini cabai untuk pelengkapnya. Nah, boleh kita mulai? Boleh. Karena kita tadi bikin kelompok ya. Sekarang kelompok siapa dulu yang mau maju? Oh ya, yang masak kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju. Ini bentar lagi mendidih ininya airnya. Nah, ada yang masak bumbu. Ada yang masak bumbu. Semua saya bumbu. Ini masih ada enggak? Lagi. Satu sih. Nah, ini. Nah, bumbunya. Kelompok berarti nunggu panas. Dari sini loh, Nak. Dari sini. Dari situ nggak ada ini ya. Dari sini.
Nih, dari kelompok 2. Yang tengah tampilan dari kelompok 3. Yang pinggir sebelah sana tampilan dari kelompok 1. Nah, ini tinggal kasih kuah aja ya. Nanti kalau kuahnya sudah matang, ayo silakan Mas Erza dari kelompok 2. Semangat. Sini yang sudah. Sana, pergi sana. Ayo sini. Panas. Panas nggak? Nggak. Nah, berdiri sana. Silakan. Presentasinya hasilnya. Saya mewakili kelompok 1 untuk membuat desain tewan di hasilnya. Saya mewakili kelompok 2 dan ini hasil desain saya. Saya mewakili kelompok 3 dan ini hasil desain saya. Yuk, yang lain silakan beri tepuk tangan buat teman-teman yang di depan. Ibu tadi sudah mengajarkan kamu pertama mengajarkan menyiapkan bahannya, kedua apalagi melihat video pembuatannya, ketiga kalian mempraktekkan langsung kan. Nah, sekarang ibu tanya, bagaimana materi P5 hari ini? Terus? Apa yang kamu bisa ambil dari P5 hari ini? Bisa membuat tewan. Terus? Apa? Mendapat ilmu baru. Alhamdulillah kalau emang seperti itu. Nah, sekarang kita simpulkan ya tentang materi hari ini. Apa materi hari ini? Membuat tewan. Tewan adalah makanan khas dari Padang yang merupakan hasil perpaduan antara budaya apa? Budaya Palembang dan Tionghoa. Nah, yang kedua, tewan berasal dari kata iya, bukote sama kawan. Yang artinya apa? Mengobrol dengan kawan. Terus Mayori dipilih karena masyarakat Palembang senang makan bersama kawan-kawan sambil berbincang. Kalian tahu nggak berbincang itu apa? Apa? Ngobrol atau berbicara. Terus yang terakhir, tewan juga bisa berarti akronim dari kalimat bahasa Inggris yaitu tewan. Yang artinya apa? Diambil satu-satu. Nah, dari sekian banyak yang ibu simpulkan dari materi yang pertama ibu ajarkan sampai ke bahan sampai kita ke praktek, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Pak, semua sudah banyak? Nah, kalau begitu kita breaking dulu. Satu, anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati.
Kita keluar dari ruang kelas, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini hari apa nak? Hari Jumat ya. Berhubung kita yang laki-laki mau Jumatan, maka kita akan percepat pembelajaran hari ini. Nah, ibu pesan buat kalian di rumah belajar lagi, apalagi tentang masak memasak. Jangan senangnya memasak adat luar negeri. Kalau bisa masaklah yang menjadi ciri khas di Indonesia. Nah, sama hari ini materi P5, besok berarti kita nyambung ke materi apa kemarin? Ciri-ciri orang munafik. Nah, setelah kemarin kita tentang senang menolong orang lain, minggu besok kita membahas ciri-ciri orang munafik. Oke, karena materi hari ini telah selesai, semuanya senang gak? Senang. Dan alhamdulillah ya. Ayo kita sama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila dalam ibu mengajarkan hari ini ada salah, ibu mohon maaf pada Allah, ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapkan tas kalian, rapikan tempat duduk kalian, jangan ada sampah yang tertinggal, dirapikan lagi, oke? Oke, sudah? Sudah, siapa yang paling rapi? Itulah yang duluan. Tapi sebelum kita keluar ruangan, kita membaca doa ketika keluar ruangan. Bisa? Bisa. Yuk, sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dan dari laki-laki dulu karena dia mau apa? Sholat Jumat. Hati-hati ya jalan. Gak usah ngebut-ngebut. Nah, sepedanya ayo